Manusia adalah makhluk sosial. Persahabatan adalah salah satu hal yang membuktikannya. Kedekatan emosional adalah hal lumrah yang sering terjadi dalam persahabatan. Tapi bagaimana jika perasaan itu terlalu dalam di antara individunya? Apalagi jika melibatkan 3 individu dalam perjalanannya? Seperti kisah kita kali ini yang dikirim oleh Mira. Mira memiliki 2 orang laki-laki yang menjadi sahabatnya. Tapi plot twist yang tidak terduga terjadi dalam cerita ini. Penasaran bukan? Bagaimana cerita Mira? Pasang telinga, buka hati, siapkan kuota, dan kita gali ceritanya. Di sebuah kota kecil yang damai, terdapat 3 sahabat tak terpisahkan. Raka, Mira, dan Andi. Mereka pertama kali bertemu di sekolah menengah saat masing-masing sedang mencari jati diri. Dari situ, persahabatan mereka tumbuh kuat dan dalam, melampaui sekedar teman sekolah. Tak ada rahasia di antara mereka, atau setidaknya begitu yang mereka kira. Raka adalah sosok cerdas yang selalu menjadi pemimpin kelompok. Dia tenang, bijaksana, dan sering menjadi tempat kedua sahabatnya bertanya. Mira dengan senyumnya yang cerah dan sifat periangnya seringkali menjadi cahaya dalam persahabatan ini. Dia selalu tahu cara menghidupkan suasana, membuat semuanya terasa riang. Di sisi lain, Andi adalah tipe orang yang pendiam, namun penuh perhatian. Meski tak banyak bicara, ketika dia berbicara, kata-katanya selalu penuh makna. Setelah lulus SMA, ketiganya tetap dekat meski sudah menjalani kehidupan masing-masing di universitas yang berbeda. Mereka sering bertemu setiap kali liburan, berbagi cerita tentang kehidupan baru, mimpi, dan cinta. Namun, tanpa mereka sadari, perasaan cinta mulai merayap di antara mereka bertiga, membentuk simpul rumit yang akhirnya mengguncang fondasi persahabatan mereka. Raka yang sejak awal merasa ada sesuatu yang istimewa dengan Mira, perlahan-lahan menyadari bahwa perasaannya lebih dari sekedar sahabat. Setiap kali mereka bercanda atau tertawa bersama, ada getaran di hatinya yang tak bisa diabaikan. Tapi, dia tak pernah berani mengungkapkannya. Dia selalu takut kehilangan persahabatan yang sudah mereka bangun selama bertahun-tahun. Dia memilih memendam perasaannya, berharap bahwa suatu saat Mira akan menyadari cintanya tanpa perlu ia ungkapkan. Sementara itu, Mira merasakan hal yang berbeda. Dia tak pernah melihat Raka sebagai lebih dari seorang sahabat. Bagi Mira, Raka adalah sosok yang selalu ada untuknya, mendukung dan melindunginya. Tapi perasaannya terhadap Andi justru semakin kuat. Ada sesuatu tentang Andi yang membuat hatinya berdebar. Mungkin karena sikap tenangnya, atau mungkin karena misteri yang selalu Andi sembunyikan. Dia tak pernah yakin apakah Andi merasakan hal yang sama, tapi Mira tahu dia tak bisa memendam perasaannya lebih lama. Waktu berlalu. Suatu hari, Mira memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Andi. Saat mereka duduk di sebuah kafe yang biasa mereka kunjungi sejak dulu, Mira memberanikan diri. Andi, ada sesuatu yang ingin aku katakan, kata Mira sambil menatap lurus ke arah Andi. Andi yang selalu peka terhadap perubahan suasana merasakan ada sesuatu yang serius dalam nada suara Mira. Dia meletakkan cangkir kopinya dan menunggu dengan sabar. Aku suka sama kamu, Andi. Aku udah lama ngerasain ini, tapi aku gak berani bilang. Aku gak tahu perasaanmu gimana,
tapi aku nggak bisa pura-pura lagi. Andi terdiam. Dia tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, dia peduli pada Mira. Tapi di sisi lain, dia tak ingin menyakiti Mira karena dia tidak memiliki perasaan yang sama. Andi hanya bisa berkata, "Mira, kamu sahabat yang sangat berharga buatku. Tapi aku gak bisa balas perasaanmu seperti yang kamu harapkan. Maafkan aku, Mira." Mira merasa hatinya hancur. Namun dia mencoba memahami. "Andi, apa karena ada orang lain?" tanyanya dengan suara pelan. Andi mengangguk pelan, tapi tak mengatakan siapa orang itu. Mira pun tak mendesaknya, meski hatinya sangat ingin tahu. Ketegangan di antara Mira dan Andi membuat hubungan persahabatan mereka menjadi canggung. Andi dan Mira mulai menjauh satu sama lain hingga disadari oleh Raka. Tapi Raka belum memiliki waktu untuk membahasnya. Hingga saat waktu yang tepat itu tiba, saat pesta ulang tahunnya yang diselenggarakan di rumah keluarga Raka, semuanya terungkap. Setelah pesta mulai sepi dan para tamu sudah pulang, hanya tinggal mereka bertiga di balkon rumah Raka. Ditemani angin malam yang sejuk, Raka yang selama ini memendam perasaannya tak lagi mampu menahan rasa cemburu yang semakin membebani hatinya. Dengan menahan emosi, Raka menghampiri Andi dan dengan lancar keluarlah pertanyaan itu. "Aku tahu kamu suka sama Mira, kan?" Andi terkejut. Dia menatap Raka dalam diam, mencoba mencerna maksud dari pertanyaan itu. "Kenapa kamu selalu menjauh dari kami belakangan ini? Apa ada yang kamu sembunyikan, Andi?" lanjut Raka, kini dengan nada lebih serius. Andi menarik nafas panjang. Dia tahu ini adalah saatnya. Tak ada lagi jalan untuk menghindar. "Aku gak suka sama Mira. Aku suka sama kamu, Kak." Keheningan menggantung di antara mereka. Raka terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Perasaan terkejut, bingung, dan tak percaya berkecamuk dalam pikirannya. Sebelum Raka sempat merespon, Mira yang sejak tadi diam-diam mendengar percakapan mereka di balik pintu balkon, tiba-tiba muncul dengan mata yang berlinang air mata. "Aku pikir kamu suka sama aku, Andi," ucap Mira dengan suara bergetar. Malam yang tenang itu tiba-tiba berubah menjadi panggung bagi perasaan-perasaan yang terpendam. Masing-masing merasa hancur dengan kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan. Mira merasa dikhianati, Andi merasa bersalah, dan Raka bingung dengan perasaannya sendiri. Persahabatan yang selama ini mereka banggakan kini berada di ujung tanduk. Mira sangat tidak mengira Andi yang selama ini selalu tampak tenang dan terkendali sebenarnya menyimpan perasaan yang mendalam terhadap Raka. Perasaan yang Andi sendiri tak berani mengakuinya. Bagi Andi, Raka adalah segalanya. Dia tak hanya mengagumi kecerdasan dan kepribadian Raka, tapi juga mencintainya dengan cara yang tak bisa dia ungkapkan. Rasa takut menghancurkan persahabatan mereka membuat Andi memilih diam, meski setiap hari perasaannya semakin membebaninya.
Setelah malam yang berat itu, ketiganya memilih menjauh untuk sementara. Tak ada yang tahu bagaimana cara memperbaiki situasi ini. Hari-hari terasa sepi, tanpa obrolan dan tawa yang biasa mereka nikmati bersama. Semuanya berubah. Berminggu-minggu pun berlalu. Komunikasi sama sekali tidak pernah terjalin lagi di antara mereka. Hingga suatu sore, saat Mira sedang berjalan-jalan di taman kota, Mira bertemu dengan Akmal. Mira berbincang dengan Akmal dan secara tidak sengaja mereka membahas tentang Andi. "Mir, gimana kabar Andi? Udah keluar RS dia?" Mira kaget. "Hah? Iya maksudmu, Mal?" "Iya Mir, itu si Andi udah keluar RS belum? Kapan hari kan dia kecelakaan tuh. Kamu sahabat dekatnya dia kan? Pasti tahulah." Mendengar ocehan Akmal itu, Mira tercekat. Dia tidak mengira bahwa Andi mengalami musibah, tapi sama sekali tidak mengabarinya dan Raka. Kebisuan Mira terbaca oleh Akmal. Akmal yang pekat tahu jika Mira sama sekali tidak mengetahui kabar terbaru dari Andi. "Kamu gak tahu ya Mir? Kalian bertengkar," tatap Akmal pada Mira. "Udah sana, kamu jenguk dia. Aku dengar dia dirawat di RSB sana. Ajak Raka lah. Gak baik sahabat bertengkar terlalu lama. Cepet selesaiin ya," tambah Akmal. Tanpa berpikir lama, Mira pamit pada Akmal dan berterima kasih. "Thank you Mal, aku cabut dulu ya." Mira bergegas menghubungi Raka. Tak lama Raka datang, mereka berdua berkendara dalam diam. Pikiran mereka hanya terfokus pada Andi. Bagaimana kondisi Andi sekarang? Sesampainya di rumah sakit, mereka berdua bergegas bertanya pada resepsionis dan menuju ruangan tempat Andi dirawat. Kaki kanan terbalut gips dan tangan kiri terbalut perban membuat Mira berteriak pada Andi. "Kenapa gak kasih kabar? Kamu lupa sama kita berdua. Andi, apa kamu sudah menganggap kita bukan sahabat lagi?" Andi hanya diam memandang Mira dengan mata berkaca-kaca, sedangkan Raka memegang bahu Mira mencoba menenangkannya. "Aku bingung Mir. Dalam hati aku ingin mengabari kalian, tapi aku masih ingat bahwa masalah kita belum selesai. Aku mohon Mir, Kak, kalian mengertilah. Aku masih mencoba memahami perasaanku sendiri." "Udah Andi, itu kita bahas nanti. Aku juga sama. Aku juga sedang memahami keinginanku sendiri dan aku yakin Mira pun demikian," sahut Raka sambil memandang Mira. "Udah stop, kita gak usah bahas itu lagi sekarang. Kamu sembuh dulu Andi," lanjut Mira. Ada hikmah di setiap peristiwa, dan hikmah di balik kecelakaan Andi, hubungan mereka bertiga mulai membaik. Hal yang selama ini sepi menjadi ramai kembali. Dan saat kondisi Andi mulai pulih, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk bertemu di tempat favorit mereka, sebuah bukit kecil di pinggir kota. Bukit ini adalah tempat mereka selalu datang sejak masa SMA untuk menikmati matahari terbenam dan berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Kali ini suasana terasa jauh berbeda.
Mira memulai pembicaraan. Aku nggak tahu gimana kita bisa sampai di titik ini, tapi aku tahu satu hal, aku nggak mau kehilangan kalian berdua. Raka menatap Mira dengan lembut. Aku juga. Aku salah karena terlalu takut mengungkapkan perasaanku. Kalau saja aku jujur sejak awal, mungkin kita nggak akan sampai seperti ini. Andi yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Aku juga bersalah. Aku nggak pernah ingin menyakiti kalian. Aku hanya bingung dengan perasaanku sendiri. Matahari perlahan tenggelam di horizon, memberi semburat oranye yang indah di langit. Mereka duduk bersama di rerumputan, meresapi keheningan, menyadari bahwa meski perasaan cinta telah mengguncang persahabatan mereka, ada satu hal yang lebih penting, pilihan untuk tetap bersama. Persahabatan kita mungkin gak akan sama seperti dulu, kata Mira pelan. Tapi kita bisa belajar dari semua ini. Aku mencintai kalian berdua. Tapi sekarang aku tahu bahwa cinta gak harus memiliki. Ketiganya saling tersenyum. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, mereka tak akan menyerah pada persahabatan mereka. Di bawah langit senja, mereka memilih untuk memulai kembali dengan cinta yang lebih dewasa dan pengertian yang lebih dalam. Wah, plot twist yang tidak terduga sama sekali ya. Problem yang mereka bertiga hadapi sangat rumit, yang hanya akan memicu amarah saat itu jika satu sama lain menuntut penjelasan. Ya, tapi begitulah problematika kehidupan. Kadang hanya waktu yang bisa memberikan jalan keluar dengan memberikan masa untuk menenangkan pikiran dan mendinginkan keadaan. Dan terkadang menjauh sebentar itu perlu untuk memberikan waktu mendalami diri. Rasa seperti apa ini sebenarnya? Terima kasih Mira untuk sharing kisahnya. Kisah kamu memberikan satu lagi pelajaran tentang cinta, bahwa cinta itu penuh warna, serta kadang memiliki jenis yang berbeda. Dan dalam perjalanannya, cinta memang kadang tak harus memiliki. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time. Bye!